Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tutorial PPDB tahun ajaran 2024-2025. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasinya, aplikasi PPDB bisa di-download di Play Store atau di App Store. Bapak Ibu klik saja atau buka saja. Jika Bapak Ibu punya linknya, silahkan Bapak Ibu dibuka saja Bapak Ibu. Biasanya linknya itu ppdbbatam.id Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik saja. Kalau sudah terbuka Bapak Ibu, nah kita klik garis 3 kanan atas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan daftar akun PPDB. Silahkan Bapak Ibu klik untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita belum mendaftar akun atau buat akun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silahkan klik. Terus Bapak Ibu isi sesuai jenjang yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya anak Bapak Ibu ingin mendaftar SD atau ingin mendaftar SMP. Oke, sebelum itu Bapak Ibu harus persiapkan KTP KK anak, KTP KK, terus akte lahir anak ya Bapak Ibu. KTP orang tua atau di KK kan udah lengkap tuh KTP semua. Cuman KTP itu butuhnya nanti untuk di scan ya Bapak Ibu. Nah oke, kita langsung saja kita klik yang SD. Yang kalau Bapak Ibu ingin mendaftar SMP silahkan klik SMP. Kalau ingin mendaftar SD silahkan klik SD. Tanggal lahirnya Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, tanggal lahir harus sesuai akte dan KK. Jangan Bapak Ibu bohong, karena kenapa? Kalau kita berbohong nanti kan foto KK dan KTP itu akan dikirim ke operator. Kalau tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan, maka pendaftaran anak Bapak Ibu akan tertolak nantinya. Saya pilih di sini Januari tanggal 1 bulan 1. NIK Bapak Ibu bisa lihat di KK. NIK anak Bapak Ibu bisa dilihat di KK. Silahkan Bapak Ibu ketik. Ini ASN Bapak Ibu bisa masukkan ketika anak Bapak Ibu sudah pernah sekolah TK. Biasanya dapat ini ASN-nya tuh. Kalau tidak ada atau tidak pernah sekolah TK, maka dikosongkan saja. Pokoknya jika ada ini ASN silahkan masukkan, jika tidak ada kosongkan. Email Bapak Ibu kalau tidak ada tolong dibuat. Kenapa? Karena untuk pemberitahuan kelulusan nanti biasanya lewat email juga. Selain lewat nomor WhatsApp, maka email pun akan dikirimkan ke sana. Oke Bapak Ibu. Terus kata sandi Bapak Ibu. Kata sandi ini buat yang paling mudah Bapak Ibu ingat. Misalnya tanggal lahir anak tersebut atau nama anak tersebut, atau bisa saja Bapak Ibu 1 sampai 8 karena dia memang harus 8 karakter. Seperti saya buat 1 sampai 8. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai ketahuan orang lain sandi kita. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa klik saja Nah Bapak Ibu bisa klik saja robot itu, ikutin saja perintahnya. Kalau sudah selesai begini Bapak Ibu silahkan klik daftar akun. Oke Bapak Ibu, kalau berhasil maka dia akan seperti itu, akun Anda berhasil. Terus Bapak Ibu masukkan username ini NIK anak yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Ingat ya Bapak Ibu, NIK anak yang Bapak Ibu daftarkan tadi.
Kata sandi, ingat kata sandi jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, karena kalau lupa kita harus minta konfirmasi lagi ke Dinas Pendidikan untuk membukanya karena kita lupa. Makanya Bapak Ibu buat semudah mungkin dan segampang mungkin untuk diingat. Ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu lupa karena urusannya ribet itu. Jangan sampai lupa. Intinya jangan sampai lupa. Apa perintahnya nih? Kalau sudah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ikutin saja ya robot itu, karena memang dia harus klik itu, kalau tidak bisa tidak. Itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai begini masuknya, silahkan login Bapak Ibu. Masuk. Nah, di sini kita disuruh atau diminta untuk melengkapi data anak yang ingin didaftarkan. Kalau sudah klik yang A, silahkan scroll ke bawah. Lihat ada kewarganegaraan Bapak Ibu. Tentu Indonesia. Terus Bapak Ibu langsung nama lengkap anak. Misalnya saya kasih nama Upin Ipin. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, nomor NIK-nya sudah tertera karena pendaftaran tadi, NSN-nya juga sudah tertera ketika pendaftaran tadi. Kalau ada, kalau tidak ada pasti dia kosong. Terus nomor KK Bapak Ibu bisa lihat nomor KK itu di bawah tulisan kartu keluarga. Ada di KK, di bawahnya kan ada tuh nomor KK. Nah Bapak Ibu klik saja, ikutin saja nomor itu. Diikutin saja Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, karena takut nanti kalau salah pas verifikasi oleh operatornya tidak bisa. Terus Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor registrasi akta lahir. Di akta lahir itu kan ada nomor tuh. Nah Bapak Ibu bisa klik saja di sana. Di bawah di akta lahir itu tertera besar dia tulisannya. Cari aja pokoknya di paling atas yang Bapak Ibu sebelum tanggal lahir. Terus Bapak Ibu tempat lahirnya, tempat lahir anak tersebut di mana? Misalnya saya buat di Batam. Kalau tempat lahirnya misalnya di Jambi, silahkan buat di Jambi. Sesuai di KK ya Bapak Ibu, sesuai di KK atau sesuai di akte lahirnya, sesuai di akte lahir ya Bapak Ibu ya. Di situ kan ada tempat lahir anak itu. Nah terus Bapak Ibu berkebutuhan khusus nggak anak tersebut? Kalau tidak ya tidak. Kalau berkebutuhan khusus Bapak Ibu lihat saja kebutuhan khusus apa yang ada di situ. Bapak klik saja, Bapak Ibu klik saja. Kalau tidak ya sudah lewatkan. Tempat tinggal orang tua, bersama orang tua nggak dia? Atau dia ikut neneknya, misalnya tidak ikut orang tuanya, silahkan klik ikut wali. Tapi kalau kos asrama rasanya nggak mungkin anak SD kos asrama. Tapi kalau panti mungkin bisa jadi dia ikut misalnya panti. Dia tidak karena orang tuanya pergi ke luar negeri, misalnya dia di panti, misalnya begitu. Terus mode transportasi, Bapak Ibu lihat saja di situ pilihannya apa. Ada kendaraan pribadi yang diantar oleh orang tuanya, atau angkot, atau dia jemputan sekolah, atau kereta api. Ada nggak kereta api? Bisa saja kan, misalnya dia tinggal di Padang atau gimana. Terus ojek, andong, delman, becak dan lain sebagainya. Kalau saya pilih jalan kaki, kita ibaratkan anak ini dekat dengan sekolah, atau kendaraan pribadi diantar orang tuanya. Anak keberapa? Anak pertama kita buat ya, sesuai ya Bapak Ibu, anak ibu anak keberapa. Misalnya anak kedua silahkan klik anak kedua, anak pertama silahkan klik anak pertama. Apakah calon peserta menerima PIP? Nah kalau PIP ini Bapak Ibu bisa, kalau misalnya anak Bapak Ibu ada PIP silahkan klik PIP, dan itu bisa mendaftar di jalur afirmasi. Afirmasi itu untuk orang-orang yang punya kartu PIP dan lain sebagainya dan sejenisnya ya Bapak Ibu.
Nah, kalau tidak punya, berarti Bapak Ibu harus masuk ke jalur zonasi. Karena kita ada 3 jalur Bapak Ibu, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan. Ingat ya Bapak Ibu, 3 jalur ini berbeda tanggal pendaftarannya. Jangan sampai Bapak Ibu lewatkan. Ketika Bapak Ibu lewatkan, maka Bapak Ibu sendiri yang rugi. Ya Bapak Ibu ya, harus tahu jadwal PPDB-nya. Biasanya sekolah sudah mengumumkan tuh. Biasanya sekolah sudah mengumumkan tanggal berapa ya Bapak Ibu. Terus kalau sudah, apakah calon peserta tetap akan menerima PIP? Itu jawab saja sesuai yang Bapak Ibu mau. Asal sekolah, maksudnya asal sekolah ini Bapak Ibu, mungkin dia pernah sekolah TK atau sekolah PAUD atau sekolah di mana yang sudah punya NPSN-nya yang sudah ada. Kalau dia tidak bersekolah, maka klik jangan diisi. Tapi kalau dia sudah sekolah, maka isi aja sekolah itu di mana. Ya Bapak Ibu, kontak WhatsApp ini kontak yang gampang dihubungin. Kenapa? Karena PPDB online ketika salah maka akan konfirmasinya ke kontak WhatsApp ini. Ingat ya Bapak Ibu, kontak WhatsApp ini harus aktif dan harus standby. Kenapa gitu? Karena ketika PPDB anak ibu ditolak atau diterima, maka konfirmasinya akan lewat WhatsApp ini atau lewat email Bapak Ibu ya. Saya ketik sembarang, Bapak Ibu harus ketik sesuai yang ada pada Bapak Ibu ya. Email ini harus penting dibuat. Ketika kontak WhatsApp tidak aktif, maka dia akan masuk ke email ya Bapak Ibu. Lanjut, apakah alamat Anda atau alamat anak ini sesuai dengan misalnya anaknya misalnya tinggal Bapak Ibu di Barelang, sedangkan anak ini tinggal sama neneknya di Sekupang, maka lihat di kakaknya. Ketika tidak sesuai maka klik tidak sesuai, ketika sesuai ya klik sesuai. Saya buat sesuai kakak dia Bapak Ibu. Nah, asal dalam luar kota, kalau dia dari luar kota silahkan klik. Kalau dia dalam kota silahkan klik juga dalam kota. Misalnya saya pilih di sini Kota Batam. Pilihannya, nah pilihan ini Bapak Ibu, ingat ya Bapak Ibu, jangan sampai salah ketika Bapak Ibu milih kecamatan yang ingin sekolah ya Bapak Ibu. Karena berefek pada apa? Berefek pada terakhir nanti pemilihan sekolah. Ya Bapak Ibu, karena saya tinggal di Kecamatan Sekupang, maka saya akan klik Kecamatan Sekupang. Kelurahannya, kelurahan mana Bapak Ibu tinggal? Kalau saya klik di Tanjung Priok. Nah, ini alamat ini Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu tinggal harus lengkap. Perumahannya, terus RT RW-nya, bloknya juga ya Bapak Ibu. Ini saya buat di sini saya buat tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Saya buat sembarang, tapi kalau Bapak Ibu buat harus sesuai yang ada di KTP Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak sesuai KTP, misalnya Bapak Ibu belum mengurus KTP untuk tinggal yang sekarang, maka Bapak Ibu nanti harus wajib melampirkan surat keterangan dari RT RW sampai ke lurah Bapak Ibu. Bisa saja misalnya Bapak Ibu KTP-nya masih di Jambi, sedangkan Bapak Ibu sudah pindah ke Batam, maka Bapak Ibu harus minta surat keterangan domisili namanya. Bapak Ibu minta ke RT, ditandatanganin RT, ditandatanganin RW, dan sampai dicap dan ditandatangani oleh lurah. Dan itu bisa saja Bapak Ibu pergi ke RT-nya. RT di mana Bapak Ibu tinggal? Misalnya RT 02, RW 08. Kode posnya Bapak Ibu harus tahu tuh. Nah, di sini Bapak Ibu, panduan mengisi attitude ini Bapak Ibu bisa saja klik di nomor 3
izinkan, lokasinya izinkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, dia akan otomatis nambah. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa diakuratkan ya Bapak Ibu ya, diakurasikan. Terus Bapak Ibu lihat, tadi kan saya bilang ada 3 jalur untuk pendaftaran. Bapak Ibu bisa klik afirmasi, itu untuk anak yang punya PIP atau dan sebagainya sejenisnya. Atau Bapak Ibu tidak punya PIP, maka Bapak Ibu harus klik zonasi. Zonasi ini seleksi kalau di SD untuk seleksi umur, kalau di SMP seleksi sesuai jarak tempat tinggal dari sekolah itu. Terus yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga di situ ada jalur perpindahan. Maksudnya perpindahan ini misalnya orang tuanya pindah tugas, misalnya dari Jakarta dia pindah tugas ke Batam misalnya, ada surat tugasnya, maka itu bisa diterima. Tapi ingat ya Bapak Ibu, 3 jalur ini berbeda tanggal pendaftarannya. Kalau di SMP biasanya ada jalur satu lagi, jalur prestasi, biasanya begitu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu centang, kita pilih jalur zonasi ya Bapak Ibu, centang fakta integritas ini bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab atas semua data yang Bapak Ibu berikan. Jika Bapak Ibu keliru atau Bapak Ibu berbohong dengan data, maka nanti PPDB anak Bapak Ibu akan ditolak. Kenapa begitu? Karena foto KK, KTP dan lain sebagainya itu akan dikirim nanti melalui data selanjutnya. Jadi kalau tidak sesuai, maka PPDB anak Bapak Ibu akan ditolak. Kalau sudah selesai, silahkan klik submit Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu, setelah kita melengkapi data anak, maka kita akan melengkapi data orang tua walinya. Selanjutnya Bapak Ibu, nama ibu kandungnya siapa? Misalnya nama ibu kandungnya Soimah, misalnya Bapak Ibu. NIK Soimah berapa? NIK ibu kandungnya berapa? Tahun lahir ibu kandungnya, misalnya tahun lahirnya 1980 misalnya. Pendidikan ibu kandungnya apa? SD atau putus SD atau sederajat atau SMP. Klik sesuai ya Bapak Ibu, klik sesuai pendidikannya. Pekerjaannya juga klik sesuai. Kalau misalnya IRT, ada nggak di sini RT atau tidak bekerja sama sekali atau lainnya. Nah, Bapak Ibu pilih saja ya Bapak Ibu ya. Saya klik di sini misalnya petani. Penghasilannya berapa? Misalnya ibu berpenghasilan 500.000 atau kurang atau lebih atau tidak berpenghasilan. Bapak Ibu pilih saja dari sini. Terus kebutuhan khusus nggak orang tuanya? Misalnya netra nggak atau rungu nggak? Nah, misalnya gitu. Kalau tidak ya klik tidak, kalau iya klik iya. Udah. Terus data ayah kandung. Misalnya kalau tadi Soimah, kalau ini nama orang tuanya siapa ya? Sule misalnya, Sule misal. Kita ambil nama artis ya Bapak Ibu. Nah, terus NIK ayahnya. Kalau tadi istrinya 1980, berarti suaminya harus lebih tua, misalnya 1 tahun. Misal ya, tapi sesuai ya Bapak Ibu, klik sesuai yang ada di KTP Bapak Ibu. Pendidikannya Bapak Ibu buat saja. Penghasilannya sesuai yang seperti tadi, sama yang seperti tadi. Berkebutuhan khusus atau tidak? Kalau tidak silakan. Nah, yang ketiga kita akan mengisi data wali. Data wali ini boleh data neneknya, boleh kakaknya, boleh abangnya. Pokoknya orang yang bisa dijadikan sebagai wali. Misalnya neneknya Opa. Kalau di film Upin Ipin ada Opa ya kan namanya. Atau di sini Opa, NIK walinya.
tahun lahirnya, pendidikan sekolahnya, pekerjaannya, penghasilannya, berkebutuhan khusus atau tidak. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, silahkan centang biru fakta integritasnya. Bapak Ibu akan bertanggung jawab dengan data-data yang ada. Kalau Bapak Ibu berbohong, nanti resikonya siap-siap ditolak. Usahakan jujur ya Bapak Ibu dengan data yang ada. Oke, kalau sudah selesai data B, silahkan mengisi ke daftar C. Daftar C ini Bapak Ibu harus scan atau pakai handphone, bisa ada aplikasi scanner, atau kalau Bapak Ibu bingung silahkan Bapak Ibu bawa KTP orang tua kedua-duanya, terus akta anak sama kakak, silahkan Bapak Ibu bawa ke tempat fotokopi, bilang saja untuk pendaftaran PPDB. Orang fotokopi biasanya sudah paham itu, karena setiap tahun di Batam rata-rata PPDB online. Jadi kalau sudah dibawa ke tempat fotokopi, dia sudah tahu ukurannya berapa, minimal 500 KB. Jadi Bapak Ibu masukkan sesuai apa yang diminta, misalnya akte kakaknya silahkan dimasukkan ya Bapak Ibu. Kalau di sini saya tidak sesuai karena saya hanya uji coba, jadi Bapak Ibu harus sesuai ya. Di KTP masukkan KTP-nya, di kakak masukkan kakaknya, di akte masukkan akte. Ingat, filenya tidak boleh lebih daripada 500 KB. Kalau Bapak Ibu bingung untuk scan atau fotonya, silahkan datang ke tempat fotokopi. Kita bayar sedikit demi anak, tidak apa-apalah rasa saya. Kalau sudah selesai, klik fakta integritas. Saya bertanggung jawab atas data ini. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai berbohong. Karena kalau Bapak Ibu klik misalnya anak Bapak Ibu lahir di 2019, Ibu buatnya 2018. Nah, faktanya di mana? Faktanya di data yang kita kirim ini berbeda dengan yang Bapak Ibu itu. Maka Bapak Ibu akan tertolak PPDB-nya. Oke Bapak Ibu, langsung saja ke melengkapi data sekolah. Nah, pemilihan sekolah ini kata saya tadi sesuai kecamatan yang Bapak Ibu pilih dan kecamatan dan kelurahan yang Bapak Ibu pilih. Kalau di sini pilihan satu saya yang terdekat adalah SD 013 Kupang. Yang kedua ada SD 01 Sekupang, ada SD 8 Sekupang. Batu Aji bisa nggak? Bisa. Ada tuh SD 09 Batu Aji, Sagulung dekat. Ini banyak pilihannya. Bapak Ibu pilih yang mana sekolahnya. Kalau pengen yang pertama silahkan klik. Pilihan kedua ini harus ya Bapak Ibu. Kenapa harus? Karena kalau kita tidak lulus di pilihan pertama, bisa saja kita lulus di pilihan kedua. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena dua pilihan ini bisa saja targetnya berbeda. Misalnya di sekolah pilihan pertama kita daftarnya terlalu ramai sehingga anak kita yang umurnya 6,5 tidak bisa diterima. Tapi di pilihan 2 ternyata pendaftarnya sedikit. 6,5 sudah bisa diterima. Nah, maka Bapak Ibu di pilihan kedua itulah Bapak Ibu bisa sekolahkan anak Bapak Ibu gitu. Jangan sampai tidak memilih. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak memilih pilihan kedua, maka pasti akan ditolak oleh operator. Karena memang harus dipilih dua ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai silahkan submit. Kalau sudah selesai begini Bapak Ibu cari yang di bawah D, itu ada tulisan konfirmasi. Maka Bapak Ibu klik konfirmasi. Kalau data Bapak Ibu sudah selesai semua, maka Bapak Ibu klik ya. Jangan ragu-ragu kalau sudah selesai, kalau sudah clear. Kalau belum, Bapak Ibu bisa cek ulang data pribadinya, data ayah ibunya, data yang Bapak Ibu lihat kembali. Kalau sudah dikira sudah selesai, klik saja konfirmasi ya. Kalau sudah konfirmasi, ada tulisan konfirmasi berhasil. Nah, setelah itu Bapak Ibu siap menunggu verifikasi data dari sekolah. Sekolah akan memverifikasi data Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan sudah benar atau tidak. Karena dicek juga
scanan dari kakak KTP Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang tadi ngisi diketik itu akan disesuaikan. Kalau tidak sesuai maka akan tertolak, kalau sesuai maka akan diterima. Tapi saya berdoa semua yang menonton ini dan yang mengikuti pendaftaran ini mudah-mudahan diterima semua di sekolah yang Bapak Ibu inginkan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kita menunggu hasil verifikasi data dari sekolah dulu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya saya sudah diverifikasi oleh sekolah, tapi saya tertolak Bapak Ibu karena alamat kakak tidak sesuai dengan titik koordinat. Nah, kalau begitu Bapak Ibu bisa perbaiki apa kesalahan di perintah penolakan gitu ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai untuk memperbaiki itu, silahkan konfirmasi ulang ya Bapak Ibu. Konfirmasi ulang agar bisa diverifikasi lagi oleh sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.